silakan masuk, Bu. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Perkenalkan, nama saya Desi Renita Tarigan. Saya sebagai ahli gizi di rumah sakit ini ya, Bu. Ya. Baik, Ibu. Hari ini saya akan melakukan konseling kepada Ibu. Saya akan membantu permasalahan gizi yang Ibu alami. Nanti kita saling sharing aja ya, Bu. Saya minta waktunya 10-15 menit, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Bisa saya lihat datanya, Bu? Oh iya, ini, Bu. Oh, ini dengan Ibu Dina ya, Bu? Ibu. Oh iya. Untuk usianya 35 tahun ya, Bu? Iya, Bu. Jadi dari data yang sudah ada, berat badan Ibu yaitu 50 kg, tinggi badannya yaitu 150 cm. Nah, Ibu dari berat badan dan tinggi badan yang sudah ada, status gizi Ibu bisa disimpulkan yaitu kategorinya masih normal ya, Bu, yaitu 20 kg per meter kuadrat. Itu masih dalam kategori normal. Bisa saya tahu keluhannya apa, Bu, yang dirasakan sekarang? Saya merasa pusing, mual, muntah, begitu, Bu. Oh, jadi merasakan pusing, mual, dan muntah ya, Ibu? Iya, Bu. Oh iya, baik, Bu. Bisa saya tahu riwayat makan yang sering Ibu konsumsi di rumah atau makanan apa saja yang sering Ibu konsumsi di rumah? Saya biasa makan pakai nasi, tapi kadang pakai mie juga, Bu. Terus pakai daging ayam, pakai telur, pakai tahu tempe, terus ada sayurnya gitu, Bu. Oh iya. Sering mengkonsumsi buah juga nggak, Bu? Oh ya, tapi jarang, Bu. Jarang ya, Ibu? Iya, Bu. Oh iya, baik, Ibu. Begini, Ibu, jadi dapat disimpulkan bahwa riwayat makan Ibu sering mengkonsumsi nasi, sering mengkonsumsi juga mie instan ya, Bu? Iya, Bu. Dan jarang mengkonsumsi buah-buahan. Tapi kalau sayur masih sering mengkonsumsikan, Bu? Iya, Bu. Iya. Jadi Ibu dari data yang sudah saya dapatkan juga untuk tekanan darah Ibu atau vital sign-nya itu tekanan darah Ibu itu lumayan tinggi, Ibu. Jadi tekanan darahnya itu 167/99 mmHg, Bu. Nah, tekanan darah tinggi itu biasanya disebut dengan hipertensi ya, Bu. Jadi Ibu sekarang mengalami hipertensi. Jadi Ibu, saya simpulkan dari awal ya, Bu, Ibu status gizinya itu masih termasuk kategori normal. Untuk makanan yang sering Ibu konsumsi yaitu Ibu sering mengkonsumsi nasi, Ibu sering mengkonsumsi mie instan, masih juga mengkonsumsi sayur, tapi jarang mengkonsumsi buah-buahan. Dan penyakit yang Ibu alami sekarang itu Ibu merasa mual, muntah, dan pusing. Nah, riwayat penyakit yang sudah kita dapatkan bahwa Ibu mengalami hipertensi. Nah, Ibu, hipertensi ini disebabkan karena natrium Ibu atau natrium yang berlebihan, kadar natrium yang berlebihan. Nah, kadar natrium ini atau natrium ini biasanya terdapat pada garam, penyedap rasa, makanan instan atau makanan olahan. Nah, Ibu, jadi diet yang saya berikan kepada Ibu yaitu diet rendah garam. Nah, di sini saya punya leaflet, Bu. Ini bisa Ibu ambil. Bisa kita lihat ya, Bu. Di sini ada diet rendah garam. Nah, diet rendah garam itu diberikan kepada pasien yang teridentifikasi hipertensi. Nah, hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah kondisi tekanan darah di mana yaitu 130/80. Nah, untuk tekanan darah normal sendiri itu yaitu 120/90 mmHg ya, Bu. Nah, hipertensi ini bila tidak ditangani secara lanjut bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius ya, Bu, seperti penyakit gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Nah, karena Ibu hipertensinya itu masih hipertensi yang tidak terlalu berat atau masih termasuk kategori hipertensi ringan. Jadi saya di sini memberikan diet rendah garam 3 ya, Ibu. Di mana diet rendah garam 3 itu dia untuk konsumsi garamnya sendiri yaitu
Untuk mengkonsumsi natriumnya sendiri yaitu 1000 sampai 1200 mg ya Bu, atau setengah sendok teh. Nah, Ibu, gejala hipertensi itu sendiri yaitu ada sakit kepala, gelisah, jantung berdebar-debar, pusing, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Nah, tadi sudah jelas ya Ibu seperti keluhan-keluhan yang Ibu rasakan tadi, seperti pusing, mual, dan muntah. Nah, itu mungkin disebabkan karena hipertensi yang sedang Ibu alami. Nah, gimana tuh? Nah, saya di sini memberikan Ibu yaitu diet rendah garam 3. Tujuan diet tersebut yaitu untuk menurunkan tekanan darah, memperbaiki pola makan Ibu. Dan untuk prinsip dan syarat dietnya sendiri yaitu energi diberikan sesuai dengan kebutuhan Ibu, protein sedang yaitu 15% dari energi total, lemak sedang yaitu 25% dari energi total, dan karbohidrat cukup yaitu 60% dari energi total. Nah, di sini juga ada prinsip dan syaratnya yaitu mengkonsumsi sumber serat didapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan ya Bu, dan memberikan makanan rendah natrium serta konsumsi natrium seperti tadi saya bilang 1000 sampai 1200 mg. Nah, cara mengatur dietnya sendiri yaitu hindari mengkonsumsi makanan instan. Nah, seperti tadi Ibu masih mengkonsumsi mie instan ya Bu, kalau bisa dikurangi Bu. Bisa mengkonsumsi mie instan, tapi jangan seperti kebiasaan-kebiasaan Ibu yang seperti 5 kali dalam seminggu ya Bu. Bisa dikurangi untuk mengkonsumsi mie instannya atau dibatasi dulu ya Bu. Nah, di sini ada mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, untuk tadi kan Ibu bilang tidak suka mengkonsumsi buah-buahan atau jarang mengkonsumsi buah-buahan. Bisa ditingkatkan ya Bu untuk konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena sayur-sayuran dan buah-buahan itu mengandung antioksidan yang dapat menetralisir atau menurunkan kadar tekanan darah Ibu. Sehingga tekanan darahnya bisa turun secara bertahap ya Bu. Untuk pengolahan makanannya sebaiknya itu ditumis, dikukus, direbus, dan dipanggang ya Bu. Nah, Ibu di leaflet itu sudah ada menu yang dianjurkan dan bahan makanan yang tidak dianjurkan. Nah, untuk bahan makanan yang dianjurkan yaitu seperti karbohidrat, ada beras, kentang, dan singkong. Untuk protein hewaninya sendiri itu ada ikan, ayam tanpa kulit, dan telur. Untuk protein nabatinya sendiri itu ada tahu dan tempe, sayur-sayuran dan buah-buahan yaitu semua sayur-sayuran dan buah-buahan yang masih segar ya Bu, itu semua bisa dikonsumsi Bu. Untuk lemaknya sendiri, Ibu bisa mengkonsumsi seperti minyak-minyak nabati atau minyak dari kelapa sawit atau minyak kelapa. Nah, di sini juga ada bahan makanan yang tidak dianjurkan. Nah, bahan makanan yang tidak dianjurkan itu seperti karbohidrat, itu ada biskuit. Kenapa biskuit tidak dianjurkan Bu? Karena di biskuit itu natriumnya juga termasuk tinggi. Nah, sedangkan Ibu kan tadi dietnya rendah natrium atau rendah garam. Jadi untuk biskuitnya juga dihindari dulu atau dikurangi dulu. Nah, untuk protein hewaninya sendiri itu ada ikan kaleng, ikan asin, kornet, sosis, ikan asap, ati, empela, dan daging olahan. Nah, ini Bu, protein-protein hewani yang saya jelaskan tadi itu Ibu, dia sangat tinggi akan natrium ya Bu, jadi dibatasi dulu. Untuk protein nabatinya sendiri seperti olahan kacang-kacangan yang diawetkan. Untuk sayur-sayuran yaitu seperti sayur-sayuran kalengan atau asinan sayur. Dan buah-buahannya sendiri itu seperti manisan dan asinan buah. Untuk lemaknya seperti margarin, mentega, dan mayones itu dibatasi dulu karena itu semua dia sangat tinggi akan natrium ya Bu. Nah, di sini juga saya sudah punya contoh menu yang bisa Ibu ikuti. Untuk mengatur pola makan Ibu supaya bisa menjadi lebih baik lagi ya Bu. Nah, di sini ada seperti makan pagi ada nasi, pepes ikan nila, tempe bacem, tumis buncis, dan wortel. Untuk selingannya sendiri ada buah yaitu buah melon. Untuk makan siangnya sendiri yaitu ada nasi, ayam filet rica, pepes tahu, sup wortel, kol, dan buncis, serta bunga sendiri ada apel. Untuk makan sore ada nasi, ikan bumbu kuning, oseng, tempe, cabrokoli, jagung, dan ada buah. Nah, di mana menu ini sudah melengkapi dari kebutuhan energi Ibu tadi. Seperti yang saya bilang tadi, energi untuk kebutuhan Ibu seperti sudah mencukupi 15% dari kebutuhan protein Ibu, 25% dari kebutuhan lemak Ibu, serta 60% dari kebutuhan karbohidrat Ibu. Jadi Ibu bisa mengikuti
eh, menu yang sudah saya sarankan. Bisa diganti dengan menu-menu yang lain-lainnya, Bu. Asal tadi itu sudah saya bilang pemilihan bahan makanannya bisa dipilih atau dipilah, Bu, untuk seperti makanan-makanan yang tinggi natrium yang sudah saya jelaskan itu bisa dibatasi dulu ya, Bu. Bisa dikonsumsi tapi nanti kalau tekanan darahnya sudah turun, Bu. Baik, Bu, ada yang ditanyakan lagi, Bu? Tidak ada Bu, cukup jelas. Oh, cukup jelas ya, Bu. Bisa saya review ulang, Bu? Untuk diet yang tadi saya berikan itu apa ya, Bu? Diet rendah garam Bu, Diet rendah garam itu tujuannya untuk apa ya, Bu? untuk menurunkan tekanan darah saya nggak Bu? Oh iya, benar, Bu. Iya, benar ya. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Nggak ada Bu. Oh, tidak ada ya, Bu. Baik, Ibu. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih dan sekian sampai di sini, Bu. Nanti kalau misalnya ada keluhan atau apa masalah gizi lagi bisa datang dan dikonsultasikan lagi kepada saya ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya.